Halo semua, perkenalkan nama aku Fatul Aziza Waliyah. Aku mahasiswi jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Dalam video ini, aku akan membahas mengenai komunikasi secara luas atau secara umumnya. Nah, dalam video ini juga aku akan membahas 3 subbab mengenai komunikasi. Yang pertama adalah mengenai sejarah dari komunikasi itu sendiri, bagaimana komunikasi bisa berkembang. Kemudian yang kedua adalah pengertian dari komunikasi, dan yang ketiga adalah tujuan dan manfaat dari komunikasi bagi kehidupan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, untuk pembahasan yang pertama itu mengenai sejarah dari komunikasi itu sendiri. Nah, untuk sejarahnya sendiri, komunikasi ini merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat sebagai upaya manusia bisa saling berhubungan dengan manusia lainnya. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani ini berkembang ilmu yang mengkaji dan menelaah proses pernyataan antar manusia yang bisa disebut retorika, yang berarti itu seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat menggugah. Nah, awalnya ini batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah hanya sebatas percakapan gagasan antar manusia secara lisan dan bertatap muka. Namun, komunikasi ini terus berkembang, tidak hanya menyampaikan gagasan melalui lisan, tapi berkembang menjadi bentuk tulisan dan hal ini terus berkembang. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, gagasan itu terus dikembangkan, kemudian lahirlah 2 bentuk komunikasi yang masing-masing berkembang di antara 2 benua. Yang pertama ini ada ilmu publisistik di Jerman, dan yang kedua ilmu komunikasi massa di Amerika, dan perpaduan tersebut yang kita kenal ilmu komunikasinya sampai sekarang. Definisi dari komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication, yang berasal dari bahasa Latin juga yaitu communication, dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama, yaitu sama makna. Nah, kesamaan makna ini mengandung pengertian bahwa antara komunikator dan komunikan memiliki persepsi yang sama tentang apa yang sedang dikomunikasikan atau dibicarakan. Pihak komunikator dan komunikan memiliki sifat yang komunikatif, sedangkan sifat komunitatif didapatkan jika kedua belah pihak ini mempunyai sifat empati. Banyak ahli yang mengatakan juga mengenai definisi komunikasi, dan pada kesimpulannya adalah komunikasi merupakan suatu proses pembagian makna atau ide-ide di antara 2 orang atau lebih, dan mereka mendapatkan saling pengertian tentang pesan yang disampaikan. Tanpa ada kesamaan pengertian di antara peserta komunikasi, maka tidak ada sebuah tindak komunikasi. Ini tujuan dan manfaat dari komunikasi. Ternyata ada 4 poin di sini yang menjadi tujuan dari komunikasi di kehidupan. Yang pertama adalah mengubah sikap, to change the attitude. Yang kedua adalah komunikasi dapat mengubah opini atau pendapat atau pandangan orang lain. Yang ketiga, komunikasi dapat mengubah perilaku seseorang. Dan yang keempat, komunikasi dapat mengubah masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini mengenai penjelasan komunikasi secara garis besar, yaitu di dalamnya ada sejarah, definisi, tujuan, dan manfaat. Semoga video ini bermanfaat untuk semua, untuk yang menonton, dan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri juga. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih sudah menonton dengan sesama. Saya tutup. Terima kasih semua. Sampai jumpa.